Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok satu. Kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama ialah saya sendiri. Saya di sini adalah Handi Pramana Putra dengan NPM 180810123 dan selanjutnya ada. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Hidayah, NPM 180810130. Dan saya Benaya Arta Hindratri, NPM 1808100137. Baik, selanjutnya akan langsung dipandu oleh Mbak Dwi Nur Hidayah. Silakan Mbak Dwi. Di sini kita akan membahas beberapa poin-poin, yaitu yang pertama ada budaya organisasi, yang kedua ada 3 konsep nilai, yang ketiga ada fungsi budaya organisasi, yang keempat ada sifat dan jenis budaya organisasi, yang kelima ada pemahaman budaya organisasi bagi pemimpin, yang keenam ada menanamkan dan mempertahankan budaya organisasi. Nah, di pembahasan pertama ini kita akan membahas pengertian dari budaya organisasi, yaitu merupakan perangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Budaya organisasi sendiri terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama ada budaya organisasi yang tampak atau visible, yaitu contohnya cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, atau tata ruang kanto. Yang kedua yaitu ada budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, contohnya disiplin dan makna prestasi. Yang ketiga yaitu ada keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi, yaitu adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Yang ketiga yaitu selanjutnya kita akan membahas 3 konsep nilai. Yaitu yang pertama ada nilai, yaitu merupakan keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Yang kedua yaitu nilai yang mendukung atau espoused values, yaitu merupakan keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Nilai yang mendukung atau espoused values, nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi. Contohnya yaitu keanekaragaman, rasa hormat, dan integritas. Yang ketiga yaitu ada nilai yang diperankan atau enacted values, yaitu merupakan nilai dan norma yang dimiliki karyawan. Contohnya yaitu sejauh mana nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan. Lanjut. Ya, selanjutnya kita akan membahas fungsi utama budaya organisasi, yaitu yang pertama ada sebagai proses integrasi internal. Merupakan budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Sebagai proses adaptasi internal, yaitu budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini terdapat 4 fungsi budaya organisasi secara internal ya. Yang pertama itu ialah memberikan identitas organisasi kepada karyawannya, dan yang kedua ialah mendukung stabilitas sistem hubungan sosial antar personilnya, dan yang ketiga ialah memudahkan komitmen kolektif. Yang keempat adalah mempermudahkan karyawan memahami tujuan organisasi, seperti itu ya. Dan di sini juga ada beberapa karakteristik pokok budaya organisasi, yaitu yang pertama adalah perilaku yang bisa diobservasi, yang kedua adalah norma-norma, dan yang ketiga adalah nilai dominan, dan keempat adalah filosofi. Dan selanjutnya ada faktor penentu budaya organisasi.
Jadi di sini ada beberapa ya, rekan-rekan sekalian. Ada pengalaman organisasi atau bahasa Inggrisnya organizational experience yang merupakan faktor penentu utama terciptanya suatu budaya tertentu di organisasi tersebut. Dan selanjutnya, pengalaman organisasi itu dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi itu sendiri dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya ada prinsip, norma, keyakinan itu juga dapat menjadi faktor tertentu dalam penentu terbentuknya suatu budaya organisasi. Dan ada lagi yaitu prinsip, norma, dan keyakinan tertentu yang nilai-nilainya juga dapat diadaptasi atau diadopsi sehingga menentukan suatu nilai budaya organisasi itu sendiri. Seperti itu. Dan juga terdapat dua sifat budaya organisasi, rekan-rekan, yaitu ada yang adaptif dan juga ada yang tidak adaptif. Lalu kita akan bedah satu-satu ya. Yang adaptif ialah budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Dan yang tidak adaptif itu yang tidak mampu ya, atau yang kebalikannya dari yang saya ucapkan tadi. Dan di sini juga ada jenis budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya komunal, yaitu memberikan rasa memiliki bagi anggotanya. Ada budaya network, anggota diperlakukan sebagai teman dan keluarga. Dan yang ketiga ada budaya mercenary, fokus langsung pada tujuannya. Dan budaya fragmented, yang memiliki rasa yang sangat rendah. Baik, selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh rekan saya ya, oleh Mas Benaya. Silakan Mas Benaya. Selanjutnya adalah pemahaman organisasi. Itu sangat penting bagi seorang pemimpin, karena pemimpin diharapkan dapat lebih cepat melakukan perubahan dan menciptakan budaya organisasi yang adaptif, mampu mengatasi keadaan, situasi dan iklim, serta persaingan global di luar organisasi. Nah, dengan penyesuaian budaya organisasi yang adaptif, pemimpin dapat membawa orang atau anggotanya lebih maju di masa yang akan datang. Selanjutnya. Oke, lalu bagaimana budaya organisasi ditanamkan dalam organisasi itu sendiri? Ada beberapa cara, antara lain yaitu menggunakan filosofi, visi, dan misi. Kemudian ada dengan desain kantor, lingkungan, serta bangunan. Kemudian adanya slogan, sistem penghargaan, dan punishment. Lalu ada cerita, legenda, mitos dan mengenai suatu peristiwa. Lalu melalui program pelatihan dan pengajaran, teladan sikap pemimpin itu sendiri, melalui sistem dan prosedur organisasi, dan melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Lalu bagaimana membentuk atau mempertahankan budaya organisasi itu sendiri? Nah, dalam beberapa kasus di dalam organisasi itu menggunakan simbol, kemudian ada perayaan, lalu melakukan seleksi sosial melalui tindakan sehari-hari, serta menggunakan suatu bahasa yang spesifik. Lalu lanjut ke contohnya. Nah, lalu untuk budaya organisasi komunal. Nah, budaya organisasi ini banyak diterapkan pada organisasi-organisasi kemasyarakatan. Contohnya di tingkat RT, RW, kemudian ada di Karang Taruna, itu dapat ditemui di sana. Lanjut. Kemudian budaya organisasi mercenary. Nah, salah satunya adalah budaya organisasi Kaizen, yang merupakan budaya organisasi yang berasal dari Jepang. Budaya ini melibatkan seluruh elemen organisasi dan sangat dekat dengan moto, yaitu hari ini harus lebih baik daripada hari esok. Nah, budaya ini menerapkan sistem reward dan punishment, seperti itu. Lanjut. Lalu budaya organisasi network.
Budaya organisasi ini dapat ditemukan pada di lingkungan keluarga, karena di budaya organisasi network ini sangat menjunjung tinggi yang namanya persahabatan dan kekeluargaan. Dan terima kasih. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.